kelurahan di sini, dan juga Elvis, tokoh pemuda di kalangan Provinsi Sumber dan Burbelang, suami saya, yang juga insya Allah akan sebentar memberikan keagamaan. Ya, dan terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang kesempatan hari ini hadir dalam hujan-hujan ya Bu ya. Tetap semangat kita berpuasa. Ya, hujan hari ini, jadi kita pindah ke ruangan karena suatu kondisi yang tidak juga, jadi kita pindah ke ruangan di dalam sini. Untuk kesempatan pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dengan tema keagamaan, karena keagamaan ini sekarang dalam bulan suci Ramadan untuk umat muslim, jadi tema hari ini kami ambil dengan keagamaan. Nah, kalau kita berbicara tentang sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, yaitu nilai-nilai yang tercermin dari warga negara Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan Pancasila. Kami muliakan imam masjid hadir bersama kita, kemudian Bapak Kepala Lingkungan yang kami hormati, tokoh pemuda yang hadir juga bersama kita, dan yang teristimewa buat Ibu Desi Santoso hadir bersama kita. Ibu-ibu, bapak yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini karena tema kita adalah nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, barangkali kita lebih diskusi saja ataupun kita muhadarah. Dalam kesempatan ini tentu pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasih Allah tiada pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya Allah tiada pernah terbilang. Betapa banyak ya yang kita hadir hari ini, dari malam tidur, bangun, tidur lagi kita, bangun lagi kita. Coba ada yang bisa menghitung nikmat Allah nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Betapa banyak Allah berikan kepada kita nikmat. Allah hanya pinta kepada kita waskuruli wala takfurun, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan jangan kufur. Jangan kufur. Kadang-kadang begini, saya tanya kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu yang mayoritas di sini, ada nggak selama ini doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak? Ada? Ada berani jawab? Misalkan ada setahun berdoa kayaknya belum dikabulkan Tuhan nih. Bapak kaya tapi mata tidak bisa melihat lagi. Oh gitu ya. Allah cabut manisnya kita merasa menikmati makanan. Sekarang makanan enak datang, kita menjadi orang kaya, tapi lidah kita pahit banget. Mau nggak? Tidak. Nggak mau. Allah kasih kita kekayaan, tapi Allah cabut pendengaran kita. Mau nggak? Allah berikan kepada kita segala-galanya, tapi Allah lumpuhkan kita. Mau nggak? Kadang kita tidak sadar, ini yang saya maksud. Kita tidak sadar setiap hari yang kita nikmati ini, kita bisa melihat dengan jernih, telinga kita masih mendengar, kita masih bisa beraktivitas. Kadang-kadang kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa belum dikabulkan juga doanya? Atau Sa'labah awalnya miskin, kisahnya menarik. Dia punya pakaian cuma satu sama suami istri. Misalkan itu sholat bergantian, sarung punya satu, pakaian satu. Nah misalkan suaminya pergi masjid, istri nunggu di rumah gantian sholat. Masjid misalkan asar, sholat di sana, kemudian setelah salam langsung pulang. Dan kemudian Nabi melihat ini, kenapa ini Sa'labah setiap sholat langsung pulang? Ditanya,
"Wahai sahabat, kenapa engkau habis salam langsung pulang?" Dia jawab, "Ya Rasulullah, saya ini keluarga miskin. Keluarga miskin yang setiap nanti setelah salam saya harus pulang bergantian pakaian untuk istri saya. Karena jika saya lama di masjid ini, takut saya nanti istri saya nggak kebagian sholat asar, misalkan asar ya." Begitu terus, sampai pada akhirnya dia minta kepada ya Rasulullah, tolonglah doakan aku jadi orang kaya. Kata Rasulullah, jangan. Sebenarnya kamu udah nyaman dalam kondisi seperti ini. Kamu itu udah cocok seperti ini. Tapi ya Rasulullah, saya ini nggak kuat juga lihat istri saya sendiri terus bergantian pakaian. Minta demi minta, minta demi minta. Ya Rasulullah kabulkan. Baik. Sekarang saya kasih engkau modal kambing, ya sepasang, 1 ekor jantan betina. Dikasih modal ya oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, 3 tahun menjadi milianer, triliun duitnya. Ribuan jutaan ekor kambingnya berkembang pesat. Tapi apa yang terjadi? Mulai dia tinggalkan masjid, alasannya sholat di rumah karena sibuk. Kemudian sholatnya mulai tinggal zuhur, asarnya oke, maghribnya oke, isya oke, subuh mulai tinggal 3, tinggal 4, tinggal 5, tinggal semuanya. Pada akhirnya datang Rasulullah, "Kenapa engkau ini ya Sya'labah? Mana hartamu? Apakah engkau telah berikan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa persen zakat yang kau berikan? Zakat harta?" Sahabat dengan anggungnya menjawab, "Saya punya kesibukan dengan Rasulullah, tidak sempat berpikir untuk sholat semacam." Pada akhirnya Allah benamkan, Allah ambil apa yang ia miliki menjadi orang yang hidupnya sampai akhirnya, sampai dunia ini terbelah. Sampai dunia hari ini kita masih mendengar kisahnya Salabah itu menjadi orang yang durhaka dan murka kepada Allah Subhanahu, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan sederhana. Kalau kita dalam posisi seperti ini, menurut Allah itu baik, cukup. Jangan berlebihan. Jangan juga terlalu berlebihan. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama bersyukur, kemudian setelah kita bersyukur, kita dapatkan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmati saja. Jangan pernah berlebihan. Pelajaran selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kita masih ingat surat Al-Mulk ayat kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Dalam ayat tersebut Allah jelaskan kepada kita semua yang hadir, "Alladzi khalaqal mauta." Allah yang menciptakan mati, wal hayata, hidup. Sebenarnya muncul pertanyaan bagi kita ini. Kenapa Allah dahulukan "Alladzi khalaqal mauta"? Mati dulu, kemudian disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wal hayata, hidup. Sebenarnya pertanyaan yang mendasar bagi kita, semestinya Allah menurut pemikiran kita, "Allazi khalaqal hayata." Allah yang menciptakan hidup, kemudian baru mati. Betul tak? Saya tanya dulu, mana dulu mati kita apa hidup? Hidup apa mati? Dulu hidup kan? Baru mati. Orang hidup yang akan mati. Tapi di ayat itu Allah jelaskan kenapa mati kemudian hidup. Ada yang mau jawab? Saya kasih duit 100.000. Ada yang mau? Apa yang kita miliki hari ini? Pangkat? Pak kepala lingkungan, misalkan dia pangkatnya kepala lingkungan. Hidup apa mati itu pangkat? Hidup apa mati pangkat? Saya tanya, hidup apa mati itu pangkat? Hidup? Pangkat hidup? Mati. Pangkat itu mati, Pak. Pak kepala lingkungan nanti nggak selama-lamanya dia jadi pangkat kepala lingkungan. Mati. Rumah mewah yang kita bikin hidup apa mati? Mati. Mati, berarti udah boleh paham. Anak? Hidup. Anak hidup? Hidup. Selama-lamanya? Mati. Mobil? Mati. Suami? Istri? Semua yang kita miliki adalah alladzi khalaqal mauta. Jadi sekarang berpikir kita, kalaulah seandainya yang apa yang kita miliki ini adalah mati, berarti tidak ada yang sifatnya
abadi, maka berpikir kita, kalau mati, apa yang kita siapkan? Bu Desi sekarang posisinya anggota dewan. Apakah anggota dewan itu sifatnya hidup? Tidak selama-lamanya dia akan menjadi anggota dewan. Maka justru berpikir kita, kalaulah jika tidak selama-lamanya kita menjadi kepala lingkungan, anggota dewan, imam masjid, tokoh-tokoh lainnya, apa yang kita persiapkan? Apa? Betul, itu yang tadi disambung aja tadi. Amalan. 24 jam baru terambil 130. Berapa jam lagi? Banyak banget. Oke, kita kasih naik dikit deh. 1 jam sehari semalam kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti 5 waktunya udah ba'diyah, qabliyah, sunnah segala macam kita kerjakan. Masih hitungnya masih banyak untuk Allah apa untuk kita main-main? Banyak mana? Kalau hanya 1 jam dibandingkan 24 jam, masih banyak yang kurangnya, Pak. Maka kita mulai berhitung hari ini. Sebenarnya kita sudah tahu nih takaran kita yang kita duduk hari ini. Takaran kita sudah tahu, masih tahu kita. Sehari semalam ini kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita ini 2 jam kah, 3 jam kah, 4 jam kah, atau 5 jam? Syukur-syukur kita berimbang, Pak. 24 itu misalkan 12 jam kita beribadah, 20 jamnya itu untuk yang lain, kegiatan lain. Tapi jika ada orang yang 24 jam itu non-stop, tidak ada sama sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kalau makin panjang umurnya makin luar biasa gitu. Nih kasih Tuhan misalkan 20 tahun umurnya panjang lagi, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi nggak pernah menghadap kiblat. Kira-kira mau nggak? Nggak mau ya. Jadi kadang-kadang kita ini lucu, kadang-kadang Pak, kita minta ya Allah panjangkan umur saya, Allah panjangkanlah, tapi nggak pernah sholat. Padahal Ustadz bilang tadi, amalan yang pertama dihisab itu adalah sholat. Jika nanti hitungannya sholatnya baik, maka seluruhnya akan baik, Pak. Jadi kuncinya satu saja, sholat. Orang yang akan ketika dihisab nanti sholatnya bagus, semua amalan yang lainnya akan bagus. Sholatnya tidak bagus, maka yang lain akan mengikut. Ini udah berapa menit ini? Bagus Pak, lanjut aja. Masih harus setengah jam. Persiapan ibu berbuka puasa. Ini panjang nih kalau saya cerita, panjang sekali. Panjang sekali. Maka oleh karena itu, sebelum saya tutup, oleh karena itu, maka isi hari-hari kosong kita. Kalau tadi misalkan waktu ibadah kita misalkan saja 100 menit untuk sholat, maka yang lain itu diisi dengan ibadah. Seperti apa misalkannya? Bapak duduk atau ibu duduk, boleh sambil berzikir dalam hati, boleh. Allah, 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 Allah. Bersolat boleh. Yang pendek, sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, setiap perjalanan kita, setiap aktivitas kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran selanjutnya, isi kekosongan kita dengan zikir. Kalau kita masih ingat, ini masih saya contohkan nih, Bapak masih bernapas, kita semua kan? Masih kan? Ada napas naik turun nggak? Naik, turun, naik, turun. Kalau seandainya naik turun itu kalau kita tukar dia menjadi zikir, maka 24 jam itu kita langsung kepada itu. Mengisi kekosongan kita agar tidak pernah kosong kita, hati kita berbicara. Apa kata hati kita? Silakanlah hati kita berbicara kalimat mana yang disuka di zikir. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Silakan pilih menurut kita yang paling kita suka. Taruh di hati. Dia akan berbicara terus. Allah. Kemudian kalau kita misalkan ingat dengan napas kita, kasih dia kalimat. Bisa dengan naiknya keluarnya Allah, atau balik bisa juga Allah,
atau sampai pada akhirnya sakratul maut pun nanti kita akan nanti selalu mengingat kepada. Jadi pelajaran selanjutnya yang kita ingat adalah waktu ibadah kita udah tahu, kita teruskan, tingkatkan ibadah kita nanti ini sehingga tidak ada waktu kita beraktivitas. Iya, beraktivitas silakan. Yang ibu misalkan masak-masak sambil masak tapi hatinya berzikir, apakah dia beribadah? Beribadah. Nggak mesti ibadah itu langsung yang sifatnya sholat terus, nggak juga seperti itu. Sholat udah ada ketentuan, baca Quran ada ketentuannya. Pekerjaan pun kita, hati kita, lidah kita, ingatan kita juga bisa beribadah. Itu yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita. Soalnya dari dulu Pak, ini ceritanya menarik nih. Silakan ibu-ibu mendengar ini. Halo ibu-ibu belakang, saya ini ada cerita ini. Mudah-mudahan bisa connect kita. Ini ceritanya menarik sekali untuk kehidupan kita, terutama buat pribadi saya sendiri, karena ini cerita udah dari kecil saya dulu hafal sampai sekarang itu menjadi sebuah pemikiran. Di suatu daerah itu ada orang kayanya kebangetan, ngerti ya? Orang dulu, zaman dulu itu kerajaan, orang kaya itu kebangetan itu, sampai pintu rumahnya itu kuncinya dari emas. Saking kayanya, ketika dia sakratul maut, dia berwasiat kepada keluarganya, wahai anak-anakku, keluargaku, nanti ketika saya meninggal nih, tolong carikan orang yang bisa menemani selama 3 bulan saja. Ya. Maka barang siapa yang berani menemaniku di dalam kubur 3 bulan, maka 1/3 hartanya akan saya berikan buat dia. Ini Pak. Terdengarlah kabar itu oleh seorang pemuda yang hidup di dalam hutan. Ini pemuda ini kere banget Pak, miskin. Dia nggak punya tempat rumahnya itu hutan. Pakainya cuma 1 helai. Modalnya Pak cuma kampak. Tahu kampak? Kampak? Tahu kan? Kayak parang itu yang minum kampak. Kerjanya adalah kumpulkan kayu, nanti kayu bakar jual ke pasar. Jadi pendapatannya sehari itu ya buat makannya sendiri belum cukup. Terdengar oleh dia, ini ada sayembara nih, barang siapa yang nanti bisa menemani raja yang meninggal dikubur selama 3 bulan, 1/3 itu Pak, kalau dibayangkan sekarang itu Raffi Ahmad belum berapa, siapa lagi dikira 1/3-nya mungkin Elon Musk mungkin yang punya Tesla, orang kaya nomor 1 dunia sekarang. 1/3-nya itu akan dikasihkan. Tahu-tahu nih raja meninggal, langsunglah laki-laki itu mendaftar. Kalau saya mendaftar nih, saya daftar ke situ, saya nanti orang pertama menjaganya. Jangankan 3 bulan, 1 tahun saya temani ini raja. Datang prosesi pemakaman sampai pada waktunya dibentuklah seperti rumah Pak di bawah tanah ini. Ada tempat makanannya yang menjaga, ada semuanya lengkap fasilitas. Ditutup. Hari pertama datang itu malaikat. Kan datang 7 langkah kita meninggalkan kuburan. 7 langkah kita ini kuburan kita tinggalkan, sudah ditalkinkan 7 langkah, maka malaikat Munkar Nakir akan datang ke situ. Akhirnya datang malaikat Munkar Nakir dengan wajah yang sangat seram. Ini mulai ketar-ketir anak muda dari ini. Wah, kalau begini luar biasa juga. Apalagi yang meninggal itu orang raja yang zalim. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Mayat ditanya, penjaga pun ditanya. Pertanyaan sampai gini mungkin kita tahu kan? Pertanyaannya, ini bocoran ini luar biasa nih. Kalau kita di SD, SMP, SMA, kuliah, ada nggak pertanyaan yang dibocorkan? Nggak ada ya. Tapi pertanyaan kuburan sampai hari ini udah dibocorkan. Tahu nggak pertanyaannya? Ada yang hafal? Masa nggak ada apa sih? Pernah dengar? Pertanyaan Munkar Nakir udah tahu kan? Marobuka, siapa Tuhan?
nanti semuanya itu. Setelah ditanya itu prosesnya, ini orang yang laki-laki ditanya nih. Bayangkan Pak, dia cuma modelnya, pakaiannya cuma satu, modelnya cuma kampak. Malaikat munkar nakir bertanya, gimana, dari mana asal kampak? Pakai apa engkau beli kampak? Kamu membeli ini di mana? Pasar apa? Pertanyaannya Pak, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tahu nggak Pak? Pertanyaannya mengenai kampak saja itu menghabiskan waktu 40 hari. Seputar kampak Pak, ini auditnya luar biasa. BPK mah lewat, KPK nggak ada apa-apa. 40 hari pemuda itu ditanya tentang satu kampak saja, dan pemuda itu menangis minta ampun. Sekarang saya tanya kepada kita, apakah hidup kita cuma modal kampak aja hari ini? Berapa banyak baju yang kita pakai dari lahir sampai sekarang? Bapak, Kemang, masih nggak dari lahir sampai sekarang baju yang Bapak pakai ada berapa biji? Banyak kan? Tapi nggak tahu hitungannya berapa. Nggak tahu kan? Celana kita pakai dari kecil mulai lahir sampai sekarang berapa biji? Kita bahkan nggak tahu jumlah Pak. Dan itu kan ditanya. Lo bayangkan satu kampak aja pertanyaan sampai 40 hari belum selesai. Bagaimana sendal kita yang dari kecil sampai besar, dari ukuran yang mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 40? Bagaimana harta yang kita kumpulkan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu detail melalui munkar nakir. Padahal inilah bulan tempatnya kita membersihkan diri kalau bagi orang yang tahu. Kalau orang yang tahu Pak tentang Ramadan ini kerjanya nangis saja. Ketika Ramadan mau pergi nangis saja, karena nggak pernah didapatkan bulan selanjutnya setelah Ramadan ini seperti hebatnya bulan suci Ramadan. Bayangkan di antara kita ini, kalau ada di antara kita ini tanpa ada halangan yang bisa membatalkan kita untuk tidak berpuasa, ternyata ada orang misalkan nih, orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa ada alasan, besok di akhir kelak nanti besok, ketika dia meminta ketemu Rasulullah, meminta syafaat, ya Rasulullah berikanlah syafaat kepadamu. Seharusnya Rasulullah memberikan syafaat, tahu-tahu Rasulullah tahu dia meninggalkan puasanya dalam suci Ramadan ini dengan sengaja. Rasulullah, harapan terakhir kita umat ini Nabi Muhammad adalah satu, syafaat. Ya Bu ya, harapan kita umat Nabi Muhammad ini masih ada Pak pertolongan lagi terakhir di yaumil mahsyar, namanya syafaat. Siapa yang mendapatkan syafaat itu? Orang yang banyak bersolat. Sekarang saya tanya, berapa sholat kita sehari semalam? Kalau nggak ada nggak apa-apa, mulai keluar dari rumah ini pastikan diri kita bersolawat, bisa 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Boleh. Atau yang panjang, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim sarifi sallallahu sifati wa sallam. Boleh. Atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma yaliku bi kamalihi wa kama yaliku bi kamalihi. Boleh. Atau ada lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa berikas sari wa malaika al-jadi wa jamali bihi fi kulli tawri wa banyak sholat saya akan dapat. Kalau mau pendek aja, saya pendek aja deh, biar singkat, biar boleh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu nanti akan mengantarkan kepada kita syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari ini masing-masing ibu saya targetkan malam ini 100 lawan, boleh. Besok 100 lagi, boleh, bagus. Yang penting ada kegiatan kita selain daripada amal yang wajib tadi. Ya. Besok lain kali mungkin ada waktu kita tambah lagi. Terutama saya ingin mengingatkan kepada kita yang hadir tentang bagaimana, apakah kita telah mengetahui cara-cara kita bersuci. Ya, karena ini penting. Apakah kita tahu? Nih kita mau sholat nih, tapi kita belum benar bersucinya. Mana? Nggak mungkin sholat kita diterima.
Istinjanya Pak, bersucinya bagaimana cara bersuci yang benar buat laki-laki, buat perempuan. Wah, harus ada pengajiannya itu Pak, pasti. Karena kita nanti kalau nggak benar bersuci kita, nggak benar ambil wudhu kita, bagaimana kita cara sholat kita. Barangkali demikian Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada kita yang hadir. Barangkali mungkin dialek kita berbeda Pak. Saya dari Riau, jadi Sumatera rata-rata cara ngomongnya agak levelnya agak naik sedikit, ya kan? Medan, Pekanbaru agak naik Pak. Jadi mohon maaf karena persoalan konotasi kita berbeda pulau. Jadi kalau seandainya salah dalam cara penyampaian saya mohon maaf kepada kita yang semua yang hadir. Wallahu a'lam wa bittariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah pertama, tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Syukur dalam pengertian mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggalkan segala larangannya. Kemudian kita perbanyak mengucapkan perkataan-perkataan yang baik seperti alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian menerima ketentuan yang Allah berikan kepada kita, karena Allah tahu apa yang Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kemudian di belakang itu ingin saya tekankan juga kepada kita semua bahwa isilah waktu kosong kita dengan banyak berzikir, banyak bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kelak nanti satu-satunya harapan kita di yaumil akhir adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita banyak bersolawat, banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat kelak nanti. Kemudian terakhir, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Semoga kita seperti janji Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini pergi, kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang menjadi hamba yang fitrah, suci lahir dan batin. Menghadapi persoalan dunia yang hari ini semakin rumit, semakin begitu bergejolak, mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, tetapkan Islam kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang bertakwa, mati dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam wa bittariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili warga, khususnya pemuda di dua lingkungan ini, alhamdulillah mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Acara ini sangat saya support karena mengingat di samping bulan puasa, di samping acara ini mengangkat tema nilai-nilai kebangsaan, khususnya bidang keagamaan. Jadi ditambah lagi dari Bapak suami Bu Desi tadi menjelaskan beberapa hal yang sangat positif. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini lebih ditingkatkan lagi, walaupun bukan acara sosialisasi, dan saya yakin dan saya bisa memfasilitasi beberapa perwakilan daerah atau pemerintah dalam hal keagamaan, insya Allah. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, hanya itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini terselenggara kegiatan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan oleh kami di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan khususnya saya pada hari ini mengambil lokasi di Kelurahan Padupa, dan alhamdulillah hari ini dihadiri oleh ratusan warga, dan kami diisi dengan beberapa kegiatan, yaitu ceramah, dan juga tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kami dari DPRD Provinsi turun ke masyarakat untuk bersama-sama memberikan mengenai ilmu pendidikan mengenai akhlak atau agama untuk diri kita sendiri dan masyarakat.
Untuk itu saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir meskipun dalam kondisi suasana hujan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya, dan terima kasih kami ucapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Padupa, dan kami terlebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk dapat hadir bersama kita semua. Mungkin seperti itu.